Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Aini dengan NIM D01190068, Prodi PGSD, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual secara umum masih belum disepakati oleh para ahli. Akan tetapi, dasar dan unsur-unsur kuncinya lebih banyak yang mereka sepakati. Pembelajaran kontekstual sebagai terjemahan CTL memiliki dua peranan dalam pendidikan, yaitu sebagai filosofi pendidikan dan sebagai rangkaian kesatuan dari strategi pendidikan. Sebagai filosofi pendidikan, CTL mengasumsikan bahwa peranan pendidikan adalah membantu peserta didik menemukan makna dalam pendidikan dengan cara membuat hubungan antara apa yang mereka peroleh di dunia nyata dengan yang mereka pelajari di sekolah untuk kemudian menerapkan pengetahuan tersebut di dunia nyata. Dengan demikian, inti pembelajaran kontekstual adalah melibatkan situasi dunia nyata sebagai sumber maupun terapan materi pembelajaran. Pembelajaran kontekstual sebenarnya bukan ide baru. Pembelajaran tersebut berakar dari filosofi yang dikembangkan oleh John Dewey yang mengemukakan bahwa peserta didik akan belajar lebih baik ketika apa yang dipelajarinya dikaitkan dengan apa yang mereka ketahui dan ketika mereka secara aktif belajar sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual terdapat 4 elemen kunci. Di antaranya terdiri dari belajar bermakna, penerapan pengetahuan, berpikir tingkat tinggi, kurikulum yang berkaitan standar, respon terhadap budaya, dan penilaian autentik. Belajar bermakna. Pemahaman di sini yaitu relevansi pribadi dan penilaian seorang peserta didik yang melekat pada isi yang dipelajari. Maksudnya yaitu tanpa menekankan pada penemuan makna bagi peserta didik. Banyak peserta didik yang akan menjauhi belajar karena mereka melihat bahwa itu tidak sesuai dalam kehidupannya. Aplikasi pengetahuan. Penerapan pengetahuan merupakan strategi yang sangat umum digunakan. Dalam CTL, rangka untuk membantu peserta didik menemukan makna dalam belajarnya, peserta didik jarang sekali yang tertarik pada pembelajaran yang abstrak dan tidak berhubungan dengan dunia nyata. Lalu, berpikir tingkat tinggi. Menggunakan berpikir tingkat tinggi akan membantu mengembangkan pikiran dan keterampilan peserta didik serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dipelajarinya. Tanpa ini, peserta didik mungkin mudah lupa apa yang sudah dipelajarinya. Kemudian, kurikulum yang berkaitan dengan standar. Kurikulum yang didasarkan pada standar-standar akan memberikan landasan kuat terhadap materi-materi yang dipelajari dalam kelas-kelas khusus pada berbagai tingkat pendidikan. Maksudnya adalah selain itu juga akan memberikan kerangka kerja yang lebih mantap dan jelas dalam mengajarkan materi lintas kelas bila dibandingkan dengan pendapat pribadi atau pengalaman-pengalaman guru saja. Menerapkan CTL dalam suatu pembelajaran pada prinsipnya sama saja dengan menciptakan suatu pembelajaran yang menentang daya cipta siswa untuk menemukan informasi baru dalam pembelajaran. Disebutkan bahwa ada 7 prinsip pembelajaran CTL, yaitu yang pertama konstruktivis, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, dan yang kelima pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Yang pertama konstruktivis. Konstruktivis ini yaitu siswa membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pengalaman awal. Maksudnya adalah pengalaman awal ini selalu berupa dasar atau tumpuan yang digabung dengan pengalaman baru untuk mendapatkan pengalaman baru.
Pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui pengalaman yang bermakna. Yang kedua, penemuan atau inquiry. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan induktif, diawali dengan pengamatan dalam rangka memahami suatu konsep. Dalam praktik pembelajaran melewati siklus kegiatan mengamati, bertanya, menganalisis, merumuskan teori, baik secara individual maupun secara bersama-sama dengan temannya. Penemuan juga merupakan aktivitas untuk mengembangkan dan sekaligus menggunakan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, bertanya. Pertanyaan merupakan komponen penting dalam pembelajaran kontekstual. Pertanyaan merupakan alat pembelajaran bagi guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Pertanyaan yang digunakan oleh siswa selama melaksanakan kegiatan yang berbasis penemuan. Yang keempat, masyarakat belajar. Proses pembelajaran berlangsung dalam situasi sesama siswa saling berbicara dan menyimak, berbagi pengalaman dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran siswa aktif lebih baik jika dibandingkan dengan belajar sendiri yang mendidik siswa untuk menjadi individu yang egoistis. Yang kelima, pemodelan. Aktivitas guru di kelas memiliki efek model bagi siswa. Jika guru mengajar dengan berbagai variasi metode dan teknik pembelajaran secara tidak langsung, siswa pun akan meniru metode dan teknik yang dilakukan guru tersebut. Kondisi semacam ini banyak memberikan manfaat bagi guru untuk mengarahkan siswa melakukan sesuatu yang diinginkannya melalui pendemonstrasian cara yang diinginkan tersebut. Yang keenam, refleksi. Salah satu pembeda pendekatan kontekstual dan pendekatan tradisional adalah cara-cara berpikir tentang sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa. Dalam proses berpikir itu, siswa dapat merevisi dan merespon kejadian, aktivitas, dan pengalaman mereka. Kemudian yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian autentik yang bersifat mengukur produk pembelajaran yang bervariasi, yaitu pengetahuan dan keterampilan serta sikap siswa. Penilaian ini juga tidak hanya melihat produk akhir, tetapi juga prosesnya. Instruksi dan pertanyaan-pertanyaannya disusun yang kontekstual dan relevan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.